bahwa selama manusia itu butuh barang, ya entah itu pakaian, entah itu misalkan makanan gitu ya, apapun itu yang kita gunakan untuk hidup, nah itu pasti membutuhkan logistik atau supply chain seperti itu. Baik, nah tema kali ini memang mungkin teman-teman di sini atau adik-adik sini bilang ini bombastis sekali ya gitu ya temanya atau judulnya. Tapi kita lihat apakah memang sebombastis itu begitu ya. Jadi tema kali ini saya hantarkan yaitu terkait dengan jadilah aktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan keahlian di bidang digital supply chain seperti itu. Nah, jadi kita atau kami dari Prodi program studi S1 Digital Supply Chain yang ada di bawah Fakultas Rekayasa Industri Telkom University menjadi salah satu aktor dalam institusi pendidikan gitu ya yang bergelut atau masuk ke dalam bidang supply chain ataupun logistik. Nah, mungkin teman-teman pernah juga dengar ada jurusan yang sama, teknik logistik begitu atau prodi rantai pasok atau supply chain itu di universitas yang lain. Nah, apa bedanya ya prodi supply chain atau prodi logistik yang ada di TELU dengan yang di luar? Itu bedanya adalah kita yang di TELU mewarnai prodinya ke arah teknologi informasi seperti itu ya, sehingga prodinya juga kita kemas dengan nama digital supply chain seperti itu ya. Nah, kenapa sih atau emang apakah iya gitu ya logistik itu atau supply chain itu penting begitu. Nah, seperti tadi judulnya juga saya bilang bombastis begitu ya. Nah, kenapa? Itu tidak atau bukan sebuah karangan atau bukan hanya bluffing semata, tetapi memang kondisi saat ini ataupun memang kondisi yang ada berjalan itu ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Logistik memang memiliki atau mempunyai peran penting dari kehidupan sebuah negara sebetulnya. Nah, ini saya ambilkan beberapa berita di Korea begitu. Nah, terkait dengan kabar buruk katanya kinerja logistik RI 2023 menurun ya, di mana ketika melihat logistik performance index-nya itu di 2023 Indonesia turun menempati ke 63, jadi turun 17 peringkat seperti itu ya dari 2018. Itu hal yang sebetulnya kurang baik ya untuk kita as negara seperti itu. Nah, juga nih berita dengan masih adanya katanya disparitas harga. Disparitas harga itu artinya perbedaan harga, misalkan harga telur di Sumatera misalkan akan berbeda dengan harga telur yang ada di Sulawesi ataupun di Papua sana seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih baik ya, kalau zaman dulu disparitas antara Indonesia bagian barat dengan timur terutama itu sangat jauh sekali begitu, sehingga di sini di koran di sini disebutkan bahwa disparitas pangannya atau harga pangan ya cukup besar di sejumlah daerah, tetapi mungkin kalau dibandingkan tahun dulu masih lebih baik ya, meskipun demikian ya masih ada gitu. Nah, juga nih berita terkait dengan dampak resesi di Singapura padahal ya, tetapi Indonesia yang wajib membenahi biaya logistik. Loh, kenapa begitu ya? Jadi semua berita ini menunjukkan bahwa zaman sekarang ketika suatu negara itu terimpact suatu bencana atau suatu kondisi yang tidak baik seperti tadi ya, misalkan ada krismon di Yunani ataupun ada kegagalan misalkan Amerika tidak bisa membayar hutang negaranya. Nah, itu akan berdampak ke seluruh dunia begitu, sehingga terkait dengan aliran barang, karena kan nggak ada satu negara pun yang bisa hidup sendiri, jadi semua barang itu
bisa diproduksi dengan bantuan dari negara-negara yang lain, sehingga kalau ada wilayah yang terkena misalkan perang kayak di Rusia, Ukraina begitu, maka daerah-daerah lain juga mengalami suatu suatu kendala juga begitu. Nah, sehingga hal-hal ini menunjukkan bahwa logistik itu sangat berperan penting ya, baik di tataran baik di tataran negara maupun nanti kita berbicara logistik yang lebih mikro ya, jadi tataran perusahaan begitu. Tetapi logistik juga ada yang makronya itu logistik negara atau supply chain di tataran negara seperti itu ya. Nah, sehingga ya berdasarkan di sini ada namanya cetak biru nasional logistik ya, Perpres nomor 26 tahun 2012 yang menyatakan bahwa sistem logistik nasional itu terdiri dari 6 pilar. Salah satunya adalah terkait dengan human resources-nya atau sumber daya manusianya seperti apa ya, di mana isu yang mengemuka adalah bahwa SDM kita tidak begitu kompeten atau punya skill begitu terkait dengan logistik terutama. Padahal tantangannya seperti yang saya tadi ceritakan di awal ya, banyak sekali atau besar sekali sebetulnya perannya, tetapi tidak mempunyai sumber daya yang dapat atau kompeten di bidang logistik, sehingga dibutuhkan sebuah institusi yang terkait dengan logistik ini ya, institusi pendidikan terutama, sehingga di tahun 2018 maka lahirlah namanya teknik logistik. Memang awalnya ya begitu di tahun 2018 di Telkom University, dan di tahun 2022 berubah menjadi digital supply chain. Itu asal usulnya begitu ya, asal usul dari berdirinya Prodi-S untuk digital supply chain, yang merupakan sebetulnya jawaban dari apa tantangan-tantangan yang sudah ada di dunia maupun di tataran yang lebih kecilnya lagi seperti itu. Nah, kan pasti kalian pengen tahu nih, sudah mendengar atau sudah tahu penting ya ternyata logistik atau supply chain itu. Nah, tapi mungkin di antara teman-teman di sini, adik-adik sini belum tahu nih apa sih sebetulnya supply chain ini. Yuk kita lihat sebentar ya, kita ada video sedikit. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait videonya. Nah, kita coba putar. Nah, sorry, itu kedengaran tidak ya? Tinggi ya? Belum dengar. Tapi terputar nggak? Coba di play, Bu. Sudah? Nggak ada suaranya, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin aja, tapi bergerak nggak ininya? Ada bergerak. Oke, baik. Bergerak, gitu. Siap. Saya ulang ya. Oke, saya coba untuk menggambarkan supply chain itu dengan animasi yang dibuat oleh Simpleron di sini ya. Saya ambil slide-nya dari sana. Nah, menceritakan ada seseorang yang bernama Alex ya, ingin membeli iPhone kebetulan. Ini tidak endorse juga ya teman-teman ya, cuman supaya kalian lebih paham aja apa itu sebetulnya supply chain itu ya. Nah, saya ceritakan karena tidak dengar suaranya ya. Nah, Alex ini ingin membeli iPhone 13 ceritanya begitu ya. Jadi dia coba untuk lihat di marketplace tuh, jadi nunggu gitu ya, ada diskon juga dia hunting gitu, tapi selama waktu itu dia nggak dapat ternyata gitu ya. Lalu dia penasaran, Alex ini dia juga datang ke toko-toko yang ada gitu kan ya, di toko-toko offline. Nah, ternyata katanya juga habis katanya gitu, karena ternyata ada bagian komponen yang memang tidak tersedia katanya gitu. Jadi seluruh iPhone itu tidak ada di pasaran, baik di marketplace ataupun di toko-toko offline kayak gitu. Nah, lalu Alex ini masih curious ya, masih pengen tahu nih. Dia punya teman yang kerja di pabrik atau di perusahaan Apple ya begitu ya. Nah, namanya Ansel katanya gitu. Alex tanya, kenapa sih kok bisa gitu ya? Kok bisa ada gangguan, nggak ada komponen, terus semua produk Apple di seluruh dunia nggak ada gitu ya? Kata Alex gitu. Nah, Reza bilang bahwa
sebetulnya iPhone yang ada sekarang ini nggak langsung serta-merta kita terima atau konsumen terima. Jadi misalkan kita belinya di Indonesia, memang itu sebetulnya si iPhone itu ada di Indonesia gitu kan, ternyata tidak, katanya gitu, kata Rensal. Nah, iPhone itu semuanya diproduksi di Shenzhen. Nah, seperti itu ya. Jadi kan tahunya produk dari Amerika ya. Tahunya ternyata bukan di Amerika juga, ternyata dibikinkan. Ternyata iPhone-nya dibuat di Cina, seperti itu. Nah, untuk membuat iPhone itu, nah ya, pabrik tadi membutuhkan barang atau bahan baku yang tersebar di seluruh dunia, katanya gitu. Baru dari bahan baku ini bisa dibuatkan iPhone yang kita temui saat ini gitu ya. Dah, kalau sudah jadi baru masuk toko, baru bisa diantarkan nih ke konsumennya, seperti itu. Nah, sehingga itulah namanya, atau aliran itulah namanya si supply chain, di mana ada 3 hal yang penting diperhatikan, yaitu terkait dengan manufakturnya ya, raw materialnya ya, lalu ada manufakturnya, juga ada namanya third party logistik ya. Jadi dia yang mengantarkan si barangnya untuk bisa dari si produsen ke konsumennya, seperti itu. Nah, ini harus dibenahi atau harus dikelola dengan baik, kata Rensal, seperti itu. Nah, Alex juga bertanya lagi, gimana nih, Apple kan perusahaan besar, bagaimana dia mengelola supply chain-nya, seperti itu ya. Jadi gimana supaya tidak terefek dengan eksternal, faktor-faktor eksternal yang seperti tadi disebutkan. Nah, ada 5 tahapan atau ada 5 langkah atau ada 5 aktivitas lah ya yang dilakukan dalam mengelola supply chain ini, katanya seperti itu. Nah, yang pertama pasti terkait dengan strategi. Kan kalian juga pasti punya strategi. Kalau teman-teman di sini yang suka main bola nih, pasti ada strategi dong kalau supaya menjadi pemenang gitu ya. Nah, Apple juga begitu. Jadi dia punya strategi di mana dia menyatakan diri bahwa dia pengen menjadi perusahaan seluler yang terkenal di dunia gitu ya, dengan support semua software dan keamanan yang terjamin, intinya begitu ya. Nah, selain ini apakah ada lagi? Kan ada 5 tadi ya. Nomor 2-nya apa? Sourcing. Kalau sourcing artinya adalah mengadakan, kan tadi sempat bilang kalau iPhone itu nggak cuman ujuk-ujuk jadi iPhone gitu, tapi dia butuh misalkan chip atau misalkan bahan-bahan lain yang harus didapat dari luar negeri. Nah, jadinya harus ada pengadaan namanya ya, mengadakan bahan mentah lalu dibuatkan di pabrik yang tadi di Cina tadi ya. Salah satu bahan yang tadi disebutkan kenapa jadi langka iPhone-nya adalah ini, jadi chipnya butuh dari Samsung dan chipnya butuh dari Foxconn. Ya, padahal Apple dan Samsung saling berkompetisi, tetapi sebetulnya mereka pun saling bekerja sama sebetulnya, seperti itu ya. Nah, itu juga hal yang membuat bahwa sourcing itu jadi penting. Jadi pengadaan, salah satu aktivitas dari supply chain berarti ada pengadaan. Nah, berikutnya setelah mengadakan, maka baru dibuatkan ya. Nah, si Apple ini dibuat di si pabriknya, di pabrik ini, lalu bisa disampaikan atau dihantarkan ke toko ya, seperti itu. Nah, dan berikutnya adalah kalau sudah ada di toko, pasti kita delivery atau kita kasihkan ke konsumennya, kita hantarkan. Nah, dari situ kan bisa kita ada yang lewat marketplace tadi ya, ada yang mungkin ke toko-toko langsung kayak iBox, seperti itu. Jadi toko-toko yang untuk mendeliver si produknya. Dan yang terakhir nih dalam proses si supply chain ada return, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada reject atau apa, nanti dikembalikan ya, nanti dikembalikan lagi ke perusahaan sehingga bisa return lagi, dikembalikan, seperti itu. Nah, semuanya ini gambaran gampangnya begitu ya terkait dengan supply chain yang ada di Apple ceritanya, sehingga kalau dikelola terjadi pengelolaan yang tidak baik, atau ada shortage atau ada kekurangan di sebuah komponen gitu ya, atau di bahan bakunya ada yang kekurangan, maka
akan mengakibatkan produknya akan tidak ada. Atau misalkan waktu kemarin COVID kemarin ya, jadi seluruh dunia lockdown sehingga pabrik tidak beroperasi dan semuanya terganggu. Seperti itu sangat, sehingga ini memperlihatkan bahwa memang supply chain pengelolaannya akan sangat penting sekali untuk bisa dikelola dengan baik seperti itu. Ya, nah saya percepat aja. Pada intinya ya, karena sudah menyadari nih Alexnya seperti itu, jadi Alex bilang oke, nanti saya akan coba beli lagi deh kalau misalkan kondisinya lebih baik. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah karena pengelolaan supply chain itu sangat penting ya, sangat penting sekali, di mana tadi dari bahan baku gitu ya dan sampai dengan pengiriman ke konsumen itu menyebabkan profit atau kalau penjualannya bagus itu akan naik, sehingga pengelolaan supply chain sangat penting. Nah, itulah pentingnya ada seorang ya supply chain manager di sini ya, karena dia sangat penting tugasnya. Maka kalau menurut ini nih katanya, menurut apa? Nah, baru nih. Nah, menurut PayScale katanya kalau di Amerika gajinya seorang manajer supply chain itu sampai dengan 84.000 dolar ya per tahun, seperti itu. Apakah cuma hanya ini gitu ya? Hanya supply chain manager gitu yang menjadi prospek kerja orang supply chain atau orang logistik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali loh ternyata role-role atau peran-peran yang bisa diambil oleh seorang lulusan teknik logistik ataupun dari digital supply chain ya di prodi kita. Nah, yang mungkin banyak nih, nggak bisa saya bacakan satu-satu teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwa ada di bagian procurement juga bisa ya, jadi ada prospek pekerjaan di sana, ada supply chain manager, ada yang mengelola inventory gitu kan, transportasi, forecasting, planning, sampai dengan customer service. Jadi kalau misalkan orang-orang cuma bilang kurir, itu sangat salah sekali begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat banyak sekali prospek pekerjaan yang bisa diambil oleh seorang lulusan teknik logistik ataupun digital supply chain begitu. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, sebetulnya kalau kerja di bagian logistik itu gajinya berapa sih gitu ya. Nah, ini diambil dari Indonesian Salary Benchmark 2020 memang ya, oleh Michael Page. Ini yang ini dan yang ini saya ambil dari paparan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia ya. Jadi bukan saya yang mengarah atau saya yang mengada-ada begitu, bukan ya. Nah, ini berikutnya. Nah, ini kurang lebih begini ya. Jadi kayak contoh nih, procurement supply chain logistik untuk logistik manager ya. Mungkin minimalnya sebulan di 25 juta. Untuk head sourcing, tadi ya sourcing ya, belajar juga tadi ya. Nah, minimalnya di 70 juta seperti itu. Dan sampai dengan tadi banyak lah ya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sebetulnya prospeknya sangat baik sekali begitu ya. Nah, sehingga yuk kita kenalan yuk dengan prodi S1 Digital Supply Chain ya. Karena kita sudah tadi kenalan juga dengan logistik secara umum seperti apa ya, di dunia itu seperti apa begitu, dan di Indonesia juga seperti apa. Nah, ini dosen-dosennya seperti itu ya. Kita memang prodi yang baru menerima angkatan baru di 2019. Jadi sekarang itu sudah 4 angkatan begitu ya, sudah 4 angkatan dengan dosen-dosennya seperti di depan seperti itu. Nanti kalau teman-teman tertarik nanti ketemu dosen-dosen ini ya. Lalu untuk visi dari program studi itu ingin menjadi program studi berkelas dunia yang berperan aktif untuk menghasilkan SDM ya, yang kompetensinya kuat di bidang logistik dan rantai pasar digital, juga berjiwa kewirausahaan. Nah, misinya menyelenggarakan pendidikan gitu ya, mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita nggak belajar aja, kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat begitu. Nah, profil lulusannya nanti kalian kalau misalkan kuliah di tempat kita nanti akan ada tiga
3 profil lulusan. Yang pertama adalah menjadi logistik analis. Yang tadi ya, seperti yang ini nih. Nah, ini semua sebagai logistik analis, gitu ya. Jadi purchasing, procurement, logistik, warehouse, distribution itu semua sebagai yang di sini tempatnya ya. Nah, di sini, yang di sini. Oke, yang di sini. Nah, kedua, bagi kalian yang memang ingin menjadi pengajar gitu ya, jadi harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, berarti S2. Nah, nanti akan menjadi akademisi atau peneliti di bidang logistik. Dan yang terakhir, ini juga ciri dari Telyu juga ya, ini sebagai wirausahawan nantinya di bidang logistik. Begitu. Nah, ini saya ceritakan panjang lebar ya, pada intinya sebetulnya logistik itu udah ada sebetulnya dari tahun 1960-an ya. Cuman memang orang-orang tidak begitu aware itu adalah logistik namanya ya. Pada tahun 2000-an maka berubahlah menjadi supply chain management, dan kita prodi digital supply chain pastinya akan belajar tentang hal ini semua ya, seperti itu. Lalu dan mungkin penasaran apa aja sih kegiatan dari prodi S1 digital supply chain ya. Ini salah satunya ada kita agenda rutin ya, ada namanya logistik talk, ada namanya kuliah umum gitu ya. Nah, ini kita menginvite para praktisi seperti contohnya ini orang tua grup ya di sini ya, lalu ada dari BMW Indonesia juga. Ini banyak sekali, di kuliah umumnya juga ada dari universitas dari Turki gitu ya, lalu dari Prancis. Nah, ini semuanya kita lakukan kenapa? Supaya mahasiswa sudah dari dini berkenalan dengan kondisi di dunia kerja seperti itu. Jadi kita invite, kita undang para praktisi supaya kalian bisa bertanya, meminta sharing-sharing informasi seperti itu. Ya. Nah, selain itu kita ada juga kompetisi atau lomba ya, international competition di sini di tahun 2021 kita juga dulu masih ini ya, ID masih ada begitu. Sekarang kan memang sudah tutup. Kita kerjasama dengan JID, Bulog, lalu ada Truku, ini semua dengan akademisi dari Prancis begitu. Kita mengadakan seminar di dalam rangka tadi International Logistic Competition dan seminar tadi namanya ILOCOS. Nah, ini juga kita adakan. Nah, nanti di tahun ini juga kita sedang merancang untuk yang kedua ya, seperti itu. Berikutnya kita juga ingin mendesain bahwa lulusan dari teknik logistik atau digital supply chain ini tidak hanya keluar dengan ijazah, tetapi kami mencoba untuk bisa membekali mahasiswa juga dengan sertifikasi ya. Jadi selain ijazah, maka harapannya adalah para mahasiswa ini bisa lulus dengan juga mempunyai sertifikasi terutama di bidang logistik, sehingga kita bekerja sama dengan Asosiasi Logistik Indonesia, lalu Lembaga Sertifikasi Logistik Indonesia, juga Sembada Pratama terkait dengan sertifikasi ini. Itu, ya. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, coba lihat ya, di sini juga kita nggak cuma terkait barang yang perusahaan begitu ya, tetapi juga terkait dengan lembaga kebencanaan pun, karena di sana pun ada logistiknya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa semua aspek itu pasti ada logistik atau supply chain. Nah, ini salah satu contohnya kerjasama yang sudah kita lakukan. Ini slide saya yang dulu, jadi ini inisiasi, padahal ini semua sudah berjalan sampai saat ini gitu ya. Nah, walaupun kita prodi baru lulus ya, baru lahir begitu ya di tahun 2019, kita sudah mendapatkan di tahun 2021 itu hibah dari Dikti. Ya, alhamdulillah, jadi kita dapat hibah dari Dikti di 2021 dan 2022, 2 tahun berturut-turut, sehingga ada banyak inisiasi-inisiasi kerjasama ataupun kegiatan yang dilakukan. Contohnya nih seperti ini. Jadi mahasiswa kita masukkan ke dalam program magang ya, magang dengan di perusahaan yang kita
menjajaki kerjasamanya di sini kemarin dengan GDLD, dengan Ninja maupun dengan Star Carlo. Ini hanya beberapa saja nih, ya teman-teman ya, karena yang sekarang berjalan juga lebih banyak dari ini seperti itu ya. Selain itu juga ada bisnis competition kita. Jadi bagi yang menang itu mendapatkan 10 juta rupiah ketika itu ya. Jadi hanya khusus prodinya digital supply chain yang boleh ikut karena memang hibahnya kan dari Diktia untuk kita. Jadi kita bikin kompetisi sendiri dan yang menang ya dari kita begitu, sehingga bisa membuat model startup itu ya seperti itu. Jadi nggak cuma terkait dengan pendidikan ataupun belajar, tetapi kita juga mencoba untuk membuat iklim kewirausahaan dengan melakukan kompetisi bisnis plan gitu. Nah ini salah satu ininya, ini yang terpilih ya begitu ya, ini yang terpilih dan yang paling terakhir nih baru kemarin sekali ya. Kelompok yang ternyata menang dalam kompetisi tadi juga menang kembali di kompetisi yang lain, tetapi masih dalam kompetisi kewirausahaan ya. Alhamdulillah dapat 8 juta si anak-anak ini untuk untuk bidang untuk kompetisi kewirausahaan yang kemarin diadakan. Nah, selain itu juga banyak para praktisi yang mengajar di kita ya. Jadi ada namanya praktisi mengajar di kampus ya. Ini ada dari Star Carlo, ada dari DSV, ada Invia Group, ada Paxel, ada Philip Seafood, ada Kawan Lama, ada BMW, dan ada dari Pemprov Jawa Barat seperti itu. Jadi beliau-beliau ini mengampu di prodi digital supply chain untuk mengajar di salah satu mata kuliah. Nah ini salah satunya kerjasama yang sudah kita jalin ya, cukup banyak, dan ini belum terupdate yang terbaru begitu. Tapi kita akan selalu coba untuk bisa menjalin kerjasama dengan industri terutama supaya mahasiswa bisa engagement dengan industrinya lebih erat ya seperti itu, dan harapannya bisa memang mempunyai koneksi yang baik dan bisa terserap dalam dunia kerjanya lebih cepat seperti itu. Nah, memang pada saat ini kita masih dalam akreditasinya baik. Kenapa? Karena ya baru saat tadi karena produknya baru. Dan untuk prodi baru ini adalah capaian yang paling tinggi ya untuk ini, dan di tahun ini sedang kita dalam proses untuk melakukan reakreditasi ya, supaya dan kita optimis untuk mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi lagi. Oke, dari saya dicukupkan sampai di sini. Mungkin saya kembalikan kembali ya ke Kasih. Silakan, terima kasih. Oke, baik Ibu. Luar biasa penjelasannya terkait dunia logistik. Kalau saya nyebutkan tadi ya, dunia logistik di awal secara general tadi nyebutkan bahwasannya logistik itu salah satu industri yang sangat vital di dunia. Tadi melalui contoh iPhone yang mungkin kalau saya tadi mikir kenapa harga iPhone bisa mahal ya, karena benar-benar apa ya, kalau saya mikirnya tidak semudah apa ya, lebih mudah mungkin mendapatkan HP Xiaomi dibandingkan iPhone mungkin ya, karena tadi dari segi Muhammad Hafiz ada kok Kak. Ada research-nya tadi sudah sangat ada kok, ada aman. Karena research tadi juga luar biasa gitu. Ternyata selama ini kita mikirnya saingan nih dengan Samsung, ternyata ada loh research-nya yang dari Samsung, kurang lebih seperti itu. Terus tadi kalau ditanya ke arah mana sih uniknya bedanya dengan logistik yang ada karena Telkom University apapun jurusannya tetap fokusnya itu adalah di teknologi informasinya. Dan lulusan juga tadi bisa menjadi analis, logistik analis, juga bisa jadi akademisi, atau juga jadi teknopreneur. Nah, kalau teknopreneur ini menarik karena sebenarnya banyak bidang yang bisa dikerjakan, seperti pengadaan. Contoh, teman saya juga ada yang sedang berwirausaha di pengadaan kebutuhan barang-barang sekolah. Itu kan seperti ada logistiknya kan berarti ya Bu, karena sekolah butuh barang, dia
mencari barang itu terkait dia mencari untung atau tidak, ya yang penting tidak ada pihak yang dirugikan gitu, Mbak. Sekolah dapat barang dan dia juga dapat untung, jadi clear. Itu salah satu contoh kecil. Kalau misalnya teman-teman mau jadi teknotrader dan banyak banget lain barang-barang di dunia ini, misalnya barang proyek besar nih, proyek besar itu tidak mungkin si satu PT itu akan bisa memiliki barang sendiri. Dia pasti butuh supply dari PT-PT kecil lainnya gitu untuk menyuplai barang ataupun, jadi sebenarnya apa ya, salah satu cuan banyak itu sebenarnya di logistik, teman-teman. Kalau bisa saya sebutkan, bukan hanya manajer gitu, sekelas teknopreneurship kalau bisa melihat peluangnya juga luar biasa gitu. Jadi bisnis itu tidak hanya dari segi makanan, food and beverage, tidak hanya fashion yang minggu lalu kita pelajari, di logistik juga. Teman-teman kalau bisa melihat peluang sangat luar biasa gitu. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini. Kenapa? Dikarenakan akan kami berikan sertifikat buat teman-teman yang mengisi sertifikat mengisi absensi gitu, mengisi absensi. Nah, sudah dituliskan oleh operator. Oke, thank you. Yang menuliskan namanya di absensi pasti akan dapat sertifikat yang akan kita kirim nanti di minggu depan biasanya gitu. Nah, ini Bu, sudah banyak sekali nih Bu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat. Beberapa ini ada Devina, ada Zikri, ada Rayanan, dan biasanya Bu, setelah Ibu jawab pasti akan muncul lagi. Nah, kita mulai pertama dari Devina. Devina bertanya, Ibu izin bertanya, ini prodi kan masih baru, apakah nanti saat mencari kerja akan berpengaruh? Nah, apakah akan berpengaruh, Ibu? Silakan dijawab. Oke, siap. Ini dari Devina ya? G. Oke, Devina dari SMA mana? Masih on nggak ya? Masih Bu. Masih. Sepertinya tidak ini. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, karena prodi ini saya bilang ya, ini termasuk baru begitu, apakah memang berpengaruh terkait dengan mencari kerja? Nah, begini, seperti yang tadi juga saya jelaskan ya, jadi prodi sudah banyak sekali bekerja sama dengan industri dan teman-teman tadi udah lihat beberapa siapa aja siapa aja industri-industrinya atau perusahaan-perusahaan yang kita ini. Nah, dengan seperti itu sebetulnya kan sudah dikenal sebetulnya ya. Jadi prodinya tahu, dimagangkan pula begitu ya. Bagi yang lulus magang maka ya sudah akan paham dan sudah tahu gitu begitu siapa orangnya begitu kan ya, dan bagaimana bekerjanya begitu. Nah, itu menjadi salah satu poin plus yang kita bisa tawarkan untuk bisa mengejar. Memang bisa dibilang karena baru menjadi poin yang agak kurang begitu, tapi dengan hal tersebut kita sebetulnya punya kayak jalur tolnya begitu untuk bisa lebih masuk ke dalam dunia pekerjaan. Selain itu, kondisi saat ini ya teman-teman ya, orang-orang yang berada di posisi logistik atau yang kerjanya terkait dengan logistik maupun supply chain itu diisi oleh orang-orang yang bukan dari prodi logistik maupun supply chain. Banyaknya misal dari ekonomi begitu ya, dari yang lain seperti itu. Sehingga kenapa prodi ini muncul begitu, sehingga memang menjawab juga tantangan itu ya. Jadi pastinya sesuatu itu akan lebih baik yang dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya begitu, sehingga prodi baru tetapi saya kira punya prospek yang cukup baik, sehingga kalau teman-teman nggak usah khawatir misalkan apakah bagaimana kita mencoba untuk bisa berbagai aktivitas yang kita lakukan begitu ya, dan program-program yang kita desain begitu, saya kira cukup bisa mampu menjawab prodi baru apakah bisa masuk ke dalam kerja atau tidak.
Gitu. Saya kira atau saya harap bisa cukup di ini. Kalau misalkan ada yang mau cobain lagi, silakan ya pastinya ya. Jadi bisa Ya, interaktif boleh Bu. juga. Gitu. Oke, Devina, semoga terjawab. Jadi jangan khawatir, meskipun ini masih baru, tapi jaringan linknya ini sudah kemana-mana. Jadi ketika lulus jangan khawatir karena pasti akan dilirik. Asal Devina nanti ketika kuliah di sini di digital supply chain menjaga nilainya, jangan jelek-jelek banget gitu. Karena sebagai administrasi di awal gitu. Oke, Betul, pertanyaan betul. selanjutnya Ibu. Ada dari Zikri Said Pamungkas dari SMK Negeri 2 Garut. Izin bertanya juga Bu, apa tantangan utama dalam digital supply chain? Lalu solusi tepatnya apa dan bagaimana peran logistik terhadap proses bisnis? Oke, baik dari Zikri ya. Zikri SMKN 2 SMK 2 Garut. Oh, udah dari Garut. Itu dia langsung. Oke. Oke, Zikri, apa kabar? Siap Bu, baik. Baik, alhamdulillah. Nah, gini Zikri, bagus pertanyaannya ya. Nah, tantangannya apa? Gini. Seperti yang ini deh, pakai kasus yang bukan kasus ya, kondisi yang saat ini terjadi ya. Jadi di Indonesia atau di dunia malah ya, ketika kemarin COVID begitu, salah satu perusahaan yang sebetulnya masih mendapatkan cuan begitu ya, cuan profit yang cukup tinggi adalah salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Kalau nggak percaya silakan di searching, misalkan bagi teman-teman yang pernah yang sudah kenal saham begitu ya, list perusahaan yang memang memiliki profit yang baik di ketika COVID itu adalah salah satunya perusahaan-perusahaan logistik. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah saat ini ya di kita itu tidak pemain-pemain bisnisnya itu masih merasa saya perusahaannya saya harus leading gitu sendiri gitu kan ya, padahal namanya juga supply chain ya, jadi namanya juga rantai pasok. Artinya apa? Kalau mau leading bukan saya sendiri tetapi kami, jaringan kami begitu ya. Jadi dari supplier sampai distributornya begitu sampai retailernya, itu sebagai satu jaringan yang bisa berkompetisi. Lebih baik lagi kalau jaringan kita yang ada di Indonesia bisa compete dengan jaringan bisa let's say Cina begitu. Nah, itu salah satu tantangan utama ya, mau sharing informasi gitu kan ya, jadi nggak merasa lagi saya harus jadi pemenang sendiri seorang diri, jadi nggak mau nih bagi-bagi informasi, saya takutnya kecontek atau seperti apa. Nah, salah satunya itu tuh tantangannya, mau open, mau collab ya sebagai rantai supply jaringan besar misalkan seluruh Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, maka digital supply chain ya salah satunya itu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita berkolaborasi ya, berkoordinasi sama orang dengan zaman sekarang gitu ya. Berarti teknologi informasi sangat penting sekali digunakan untuk bisa mempermudah ya yang dulunya mungkin kalau ada apapun itu butuh misalkan perizinan setumpuk begitu ya, atau harus misal tidak pakai sistem informasi jadi nggak cepat begitu. Nah, kita juga kayak kalau misalkan beli kan sekarang udah lumrah sekali pakai marketplace gitu ya, jadi kita baru beli sekarang besok udah datang gitu. Nah, salah satu hal tersebut yang mungkin itu baru di sisi hilirnya aja ya, tetapi untuk sisi yang ke atasnya sampai hulu itu yang harus juga kita kita benahi begitu ya, benahi untuk satu jaringan ya, lebih tinggi lagi untuk jaringan yang memang bekerja di Indonesia bisa compete dengan jaringan di luar, seperti itu. Gimana Zikri? Kamu ada yang Zikri mau tanya lagi? Itu Bu, satu Sudah. lagi. Oke, mana? Satu lagi. Satu lagi apa? Bagaimana peran logistik terhadap proses bisnis Bu? Gini, proses bisnis itu pasti akan ada di setiap, kalau kita ngobrol perusahaan ya, proses bisnis itu pasti akan ada di setiap perusahaan begitu ya. Nah, dari proses bisnis ini sebetulnya merupakan salah satu
hal yang bisa kita lakukan untuk mengcapture ya kinerja logistik yang ada. Kalau proses bisnisnya cukup bagus, cukup ramping gitu ya, nggak birokrasi nih, apa-apa harus bikin mau minta izin dulu, ada perizinan dulu ke sana kemari gitu kan, jadi lama nih, jadi proses bisnisnya panjang nih ceritanya. Nah, kalau dengan panjangnya proses bisnis yang tidak ramping begitu mah, salah satunya bisa berimplikasi kepada performansi logistik yang kurang baik sih, Kris, seperti itu. Sehingga dengan memperbaiki proses bisnisnya, misalkan ini salah satunya aja ya, ini kan sebetulnya prospek logistik terkait dengan logistik itu kan juga luas begitu. Nah, ini salah satu yang karena yang ditanyakan sama Zikri proses bisnis ya. Nah, itu perbaikan di sana menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ukuran performansi dari logistik di sebuah perusahaan. Seperti itu. Zikri suka baca-baca ya, Zikri ya? Siap, suka Bu. Makasih Bu, Iya. sangat jelas. Oke, makasih. Oke, thank you Zikri. Selanjutnya kita ke Rain Perona dari SMA Santa Maria 3 Cimahi, Bu. Izin bertanya, tadi saya mendengar kalau prodi ini juga memiliki pengabdian kepada masyarakat. Kira-kira pengabdian masyarakat seperti apa ya, Bu, yang bisa diberikan? Terima kasih nih. Hari ini kritis-kritis sekali ya, Bu. Iya, bagus-bagus sekali nih pertanyaannya ya. Oke, jadi kami di Prodi saat ini sedang membangun sistem informasi kebencanaan bencana daerah ya, BPBD. Kalau teman-teman nge-net tuh ya, ada launching Iluna begitu ya. Nah, itu adalah produk kolaborasi yang kita lakukan dari Telkom University, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Kebencanaan Daerah, bekerja sama juga dengan BP2D tadi ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, lalu dengan Diskom Info Jawa Barat. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama yang kita lakukan ya, terkait dengan kebencanaan, logistik kebencanaan begitu di Jawa Barat terutama, seperti itu. Jadi kita bikin sistem informasinya, namanya kalau boleh kalian bisa searching namanya Iluna, Luna. Seperti itu salah satu produk yang kita hasilkan dan sampai saat ini masih berjalan pengabdian kepada masyarakat, program pengabdian kepada masyarakatnya, seperti itu. Terima kasih. Siapa tadi? Rain ya? Rain yang bertanya tadi ya? Rain. Iya. Oke, Rain, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Gimana, Rain? Sudah cukup terjawab, Ibu. Terima kasih, Ibu, jawabannya. Terima kasih, Rain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini juga cukup kritis juga, Ibu. Ini seperti menyimak juga ini, Bu. Dari Ainunisa, dari Cimahi. Selamat sore, Ibu. Sebelum 1960-an, bagaimana sistem perlogistikan di Indonesia? Ini sepertinya tadi yang Ibu bahas mengenai dimulai dari 1960 ya. Iya. Jadi sebelum itu gimana kira-kira gitu? Luar biasa, ini keren sekali ya. Begini, terminologi logistik sebetulnya untuk di Indonesia malah lebih ketinggalan lagi karena baru booming di tahun 2012, 2013 begitu ya, terminologi logistik itu. Makanya baru bermunculan lah prodi-prodi logistik atau supply chain atau rantai pasok itu di 2018 kayak kita, atau ada kalau kalian bisa lihat di UISI misalkan ya, atau Pertamina begitu ya. Nah, itu juga di sekitar tahun-tahun segitulah, kurang lebih, memang tidak tahun yang sama tetapi ke sekitar begitu. Nah, dulu seperti apa gitu ya. Nah, dulu sebetulnya proses logistik itu dilakukan tetapi tidak dikelola dengan baik, begitu saja sebetulnya. Ya, jadi tidak dipelajari dengan baik, kan nggak ada ilmunya, nggak ngeh juga gitu kan ya. Pada intinya
mungkin kalian pernah dengar nih di sekolah diajarin, oh dulu ada barter gitu lah ya. Nah, itu juga sebetulnya sudah Ya Bu. logistik begitu. Cuman makin ke sini kan lebih kompleks ya kan, tantangannya juga kita nggak kepikiran kayak COVID kemarin bakalan terjadi. Terus orang-orang berpikir gimana nih caranya supaya misalkan kayak tadi aktivitas logistik itu tetap jalan, jadi kan jadi berpindah lah, jadi dari dulunya offline jadi online seperti itu salah satunya ya. Cuman pada intinya lah, logistik itu memang mungkin kalau secara mungkin di dunia sudah ada di tahun 60 dan sudah ada misal orang-orang atau institusi yang memang belajar terkait dengan hal ini. Kalau di Indonesia baru memang di 2000-an 2012-an 2013-an itu baru ada baru ngeh, oh ini penting begitu, ini penting, logistik itu penting. Salah satunya dulu waktu zamannya saya S3 ya, ketika itu boomingnya dwelling time tinggi. Dwelling time kalau teman-teman belum tahu, ada terkait dengan waktu yang dibutuhkan ya untuk bisa barang yang kita impor dari luar itu bisa keluar dari pelabuhan dan nyampe ke perusahaan, itu dwelling time gitu. Keluar dari pelabuhan itu namanya dwelling time. Ketika orang lain cuman 1-2 hari, kita 7 hari. Bayangkan kalau misalkan barang itu ngendon di pelabuhan itu lama gitu ya, nanti perusahaannya kan juga lama dong bikinnya gitu kan, barang-barang untuk bikinnya kan jadi lama juga karena kan si barangnya belum bisa keluar dengan cepat begitu. Nah itu salah satunya. Jadi apakah itu dinamakan logistik dulu? Kan enggak ya. Jadi wah dulu sih nyantai-nyantai aja, tapi ternyata logistik itu penting ya. Makanya pemerintah tadi sampai ada perpres sendiri begitu yang menyatakan bahwa harus ada institusi pendidikan yang memang bergerak di bidang logistik dan supply chain seperti itu. Ainunisa, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Mana cukup? Indonesia? Sudah cukup terjawab? Oke, seperti sudah Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Rafli di SMK Telkom Medan. Selamat siang Kak, saya Rafli ingin bertanya, apakah digital supply chain ini bisa membuat kita mengetahui ketersediaan barang agar tidak ditimbun oleh oknum-oknum tertentu? Sepertinya bisa ya Bu. Lanjut Ibu dijawab. Biasa. Iya, betul. Salah satu hal yang digaris bawahi dari pengelolaan supply chain itu adalah transparansi ya. Transparansi sehingga kita akan tahu tuh bahwa barang itu ngendon di mana, berhenti di mana gitu. Jadi kalau misalkan memang ada oknum-oknum tertentu yang memang menimbun barang, seharusnya bisa terdeteksi ya. Nah, tetapi balik lagi, emang dibutuhkan kolaborasi, koordinasi yang baik antar aktor-aktor yang terkait. Kalau nggak mau ngasih tahu, nggak akan ketahuan. Kalau nggak mau menggunakan teknologi informasi, misalkan nih pakai barcode bendanya gitu kan, ya nggak akan ketahuan gitu, seperti itu. Tapi dengan pembenahan baik di sisi tadi yang kecil-kecil barcode begitu kan dari sisi perusahaan ya, itu mau dibenahi juga sampai sisi sisi pemerintah ya. Kan tadi saya bilang ada namanya logistik yang bersifat mikro, ada yang makro ya. Nah, makro itu dan di dalam tataran state negara. Nah, ini juga bisa bagaimana merancang sebuah jaringan yang memang pendek, sehingga kan aliran barangnya nggak terlalu panjang nih, jadi nggak misalkan di rantai satu diambil untungnya, di berikutnya lagi diambil untungnya. Kalau pendek kan cuma sedikit, makanya barangnya bisa lebih murah. Nah, gimana caranya kalau bagaimana pemerintah itu bisa mengencourage atau melakukan atau mempropos alternatif rantai yang memang clean dan juga transparan, sehingga kayak penimbunan begitu ya tidak terjadi karena semuanya sudah terdaftar begitu ya, ketahuan siapa yang main begitu. Seperti itu. Wah, bagus-bagus nih. Ini ya pertanyaannya. Bener Ibu. Kalau masalah timbun menimbun tuh biasanya paling sering ditimbun ini Ibu mengenai dulu bensin ya. Terus minyak sempat juga Ibu kita beberapa
tahunnya mungkin baru bentar ya Bu, itu tuh minyak sampai dicari di Indomart, di Nggak ada. Alfamart tuh susah banget, sampai rebutan itu beberapa pas Covid kemarin ya Bu kalau nggak salah. Itu bener-bener Betul. ini pasti Betul. ada yang bermain gitu. Pasti ada yang menang. Itu hal yang bisa dibilang bukan hal yang gampang diatasi ya. Ini harus punya kesadaran secara kolektif dari pemerintah sampai masyarakatnya juga sebetulnya. Dan memang kalau yang kemarin kasusnya minyak goreng itu kan memang ada ya yang distributor atau ini pihak-pihak nakal lah ya yang Nakal. memang menimbun dan mengambil kesempatan begitu. Karena negara kita negara besar ya, Kasinggi ya dan teman-teman semua ya. Bener banget. Nggak seperti Singapura yang mungkin hanya seluas satu kota begitu, sehingga pendataan itu sangat penting. Jadi kalau di luar mungkin kayak warung pinggir jalan tuh udah terdata ada gitu kan, di Indonesia siapapun bisa ya Susah. berjualan gitu ya. Jadi nggak akan ketahuan kalau misalkan melakukan penimbunan siapa begitu. Memang baik lagi sih, memang harus dari kita, dari semuanya mulai berbenah, dan terutama yang memang budaya cheating itu tidak diperkenankan ya. Detailnya sangat strict sekali teman-teman kalau misalkan Bener, ini ya. Jadi salah satu hal yang memang sangat digaris bawahi, tidak cheating, tidak curang begitu ya. Dan karena kalau dari kecil sudah curang ya, kedepannya udah seperti Bener. hal yang biasa begitu. Calon-calon koruptor jadinya nanti Bu. Iya. Seperti itu. Oke Bu, kalau ini ada pertanyaan terakhir dari saya Bu, kepikiran mengenai jalur distribusi. Dulu itu seingat saya itu kalau di luar Jawa ya, harga Pertamina kalau nggak salah beda ya Bu. Misalnya kita beli pertalite lah di sini misalnya 10.000. Di Papua dulu tuh mungkin bisa 20.000, bahkan 50.000. Nah sekarang tuh udah bisa satu harga Bu. Itu yang ngebuat beda apa Bu? Apakah pengirimannya bisa lebih cepat makanya lebih murah, atau di sana dibangun kilang, atau gimana ya Bu kalau yang sekarang gitu? Ya, intinya sih pemerataan pembangunan sebetulnya. Memang di awal sepertinya subsidi silang ya. Bagaimanapun karena memang infrastruktur let's say kita ke Papua begitu ya, nggak sebagus sekarang. Dulu itu masih kalau nggak salah ya, semen itu sampai berapa ratus ribu, yang kita di sini berapa, satu sak itu cuma berapa puluh ribu gitu ya. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang di sana, yang saya bilang tadi ya, disparitas harga. Disparitas Tidak sama harganya. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya, karena memang infrastrukturnya belum terbikin, terbuat, dan sekarang kita ya bersyukur memang belum sempurna, belum semua juga, tetapi untuk menuju ke arah sana sudah oke. Pertamina salah satunya juga sudah berkomitmen untuk bisa satu harga semua wilayah Indonesia begitu. Ini salah satu terobosan yang bagus juga. Memang salah satunya mungkin di awal akan berat, memang akan ada subsidi karena ke sana kan harus pakai pesawat. Jadi kan berarti diangkut pakai pesawat ya Bu? Dulu itu semuanya, karena nggak jalan-jalan kan nggak ini. Nah sekarang mungkin masih ini juga dengar nih ada tol laut ya. Benar ya Bu? Itu juga salah satu hal yang memang dirancang untuk bisa menanggulangi disparitas ini sebetulnya. Nah yang paling penting selain juga infrastruktur itu adalah pusat-pusat ekonomi, sehingga kalau misalkan Pak Jokowi bikin smelter udah di wilayah Indonesia Timur begitu ya. Nah itu merupakan salah satu hal yang memang diupayakan, selain untuk menyerap tenaga kerja, juga bisa supaya barang yang dari barat, selama ini kan barang itu dari barat semua, dari Sumatera, di Jawa gitu kan, dialirkan ke timur. Tapi ketika balik lagi dari misalkan kapal ataupun truk gitu ya, dari timur ke barat, dia kosong, nggak punya apa-apa, karena kan nggak punya perusahaan di sana. Jadi kan logistiknya jadi mahal sekali memang gitu. Jadi selain infrastruktur yang ini juga pusat perekonomian yang harus diratakan ya, pemerataan perekonomian. Jadi memang bukan balik lagi bukan PR yang mudah begitu, tetapi saya kira patut diapresiasi pemerintah yang sudah melakukan pembangunan untuk terutama di wilayah timur itu, untuk bisa ya, salah satunya ini sebetulnya disparitas harga begitu ya, dan ya keadilan sosial begitu ya, seperti itu. Balik lagi, meskipun tidak sempurna, tapi menuju ke sana sudah kita apresiasi.